Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kakak dan abang semuanya beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa kembali bersama Miss Nisa dalam pembelajaran tematik Tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Hadap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepala. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa, semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini ayo kita membaca. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati, saat berjalan dapat terpleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya, dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Informasi apa yang kita peroleh dari isi teks tersebut? Nah, jadi di sini terdapat tempat yang kumuh dan becek. Nah, kalau tempat yang kumuh itu adalah tempat yang sudah tercemar. Nah, pada tempat yang kumuh itu membuat lingkungan kita menjadi bau, sehingga tempat kita ataupun lingkungan kita menjadi tempat yang tidak nyaman dan sudah tercemar sehingga dapat menimbulkan yang namanya penyakit. Sedangkan tempat yang becek itu dapat membahayakan diri. Nah, tempat yang becek pastinya kakak dan abang pasti sudah tahu. Misalkan di jalan ada jalan yang berlubang terus ada air, itu namanya becek. Nah, kemudian ataupun lantai gitu, ada lantainya di situ air, itu namanya becek. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak berhati-hati ketika melewati jalan yang becek, maka kita bisa saja terpleset dan jatuh. Nah, maka dari itu untuk mencegah dan menjaga keselamatan diri kita, lingkungan kita itu kita usahakan supaya tidak kumuh dan becek. Nah, baiklah, dari teks tersebut ada beberapa kata yang harus kita sesuaikan dengan teka-teki silang berikut ini. Kemarin kita sudah pernah belajar cara mengisi teka-teki silang ini. Nah, Miss ingatkan kembali, kalau mendatar itu dia ke samping kiri atau kanan, sedangkan menurun itu ke atas dan ke bawah. Nah, pertanyaan pertama nomor 1, kita lihat kotaknya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya apa? Tempat yang berair. Jadi apa ya istilah kata untuk tempat yang berair? 5 kata dari teks tadi. Ayo, abang dan kakak, siapa yang tahu?
Iya, benar, yaitu becek. Becek itu ada 5 huruf. Mari kita buat sama-sama. B, E, C, E, K. Jadi tempat yang berair itu adalah arti dari kata becek. Nah, kemudian kita sekarang menurun ya. Yang kedua, noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Ayo, siapa yang tahu? Yang kedua, ayo. Iya, betul, bercak. Nah, kita buat bercak. Nah, itu ya, 2 menurun. Nah, sekarang 3 menurun. Ada berapa huruf ya dia? Berapa kotak nih yang akan kita isi? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini arti katanya kotor dan tercemar. Nah, di kotak 3 menurun, awalan hurufnya adalah huruf K. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan kotor dan tercemar? Iya, benar, kumuh. Ayo kita buat hurufnya. Kumuh. A-nya sudah ya. Berarti sekarang U. M, U, H. Iya, pintar, Masya Allah anak-anak Miss semua. Oke, berikutnya ayo kita amati gambar berikut ini. Nah, di sini sudah ada vas bunga dayu berbentuk prisma. Jadi ini ada vas bunga milik si Dayu. Nah, vas bunganya ini berbentuk prisma. Kakak dan abang tahu nggak? Prisma itu merupakan contoh bangun ruang. Nah, kalau kemarin kita belajar bangun datar, nah ini namanya bangun ruang. Artinya bangun ruang ini dia memiliki ruang. Kalau bangun datar kemarin itu hanya memiliki panjang dan lebar saja. Sedangkan prisma ini ataupun bangun ruang ini memiliki ruang. Nah, mari sama-sama kita hitung berapa ya kira-kira ruas garis dari prisma. Ayo kita hitung ya. Iya, ada 9. Nah, mari kita hitung yang mana aja tuh ruas garisnya. AB, kemudian AC, kemudian apalagi BC, DE, DF, EF, BE, AD, dan CF. Nah, itulah ruas garis dari bangun ruang prisma. Ada 9. Nah, baiklah. Berikutnya coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Nah, apa aja nih kerajinannya? Ada teko dan cangkir, ada tempat pensil, ada boneka, ada guci. Wah, ternyata bisa ya banyak dibuat kerajinan dari tanah liat. Artinya ini dia ada 4 gambar ini. Ternyata bisa juga buat teko, buat tempat pensil, kemudian buat boneka, buat guci. Nah, kira-kira apa saja ya bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Kemudian apa saja nih langkah-langkah cara membuat kerajinan ini? Nah, mari kita lihat pada slide berikut ini. Nah, alat dan bahannya adalah tanah liat, kemudian air, dan papan kayu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, berikut ini cara membuat kerajinan dari tanah liat. Kakak dan abang pasti sudah kenal kan apa itu tanah liat? Air tentunya sudah tahu. Nah, papan kayu itu nanti akan kita gunakan untuk sebagai wadah
tempat tanah liat ini ketika kita membuatnya. Nah, papan kayunya bisa dari ataupun triplek, itu bisa ya kakak dan abang. Nah, langkahnya yang pertama yaitu siapkan tanah liat dan air secukupnya. Yang kedua, siapkan triplex ataupun papan kayu sebagai alas. Nah, sama seperti yang Miss bilang tadi, dia papan kayu ini digunakan sebagai alas. Yang ketiga, siapkan gambar rancangan ataupun model. Nah, kira-kira abang dan kakak mau gambar apa gitu. Jadi sudah ada gambar rancangannya ataupun modelnya. Mau buat boneka, teko, atau tempat pensil seperti tadi. Bisa ya, itu namanya model. Kemudian tempatkan tanah liat di atas triplex atau papan kayu sedikit demi sedikit. Jadi ketika kita membuatnya itu, kita tidak langsung banyak mengambil tanah liatnya, sedikit demi sedikit, supaya nanti kita bisa mengolah kira-kira seperti apa nih yang mau kita buat gitu. Jadi sedikit demi sedikit saja. Setelah itu kita pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Kemudian tambahkan bahan jika kurang, sebaliknya kurangi bahan jika berlebih. Sempurnakan untuk bentuk dengan alat bantu. Misalkan kita alat bantunya itu seperti mungkin pakai kayu untuk membentuk modelnya, atau mungkin dengan kuas untuk membentuk model yang kita inginkan. Jadi bisa saja pakai apa saja sehingga bentuk ataupun model yang kita rancang ataupun gambar yang sesuai kita inginkan dapat kita buat. Kemudian berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Nah, jadi kalau kita sudah buat dia modelnya sudah sesuai dengan model atau gambar yang kita inginkan, kita rapikan dia. Kita bentuk sedetail mungkin dan dihaluskan sehingga kerajinan kita dari tanah liat menjadi bagus sesuai dengan model yang kita inginkan. Baiklah, untuk hari ini semoga abang dan kakak dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita ungkapkan rasa syukur dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya, Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.